Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema KTS California dan Bangkok Unggulan UMKM. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Baheri dan juga Pak Herzon. Saya ingin ke Pak Herzon nih, dari pembahasan sebelumnya kita dengan Pak Baheri bahwa minim sekali masyarakat yang mengetahui informasinya pada awalnya ini Pak. Karena memang Pak Baheri sebagai pelaku juga, baik sebagai petani, baik sebagai penjual juga, dan juga yang mendistribusikannya juga dan lain sebagainya. Nah ini faktor yang menyebabkan minimnya informasi di masyarakat khususnya ada di Bengkulu Utara ini apa sebenarnya Pak? Ya, baik, terima kasih. Tapi sebelum saya jawab, saya ini dulu ya. Asosiasi UMKM ini dulu, terutama kami nggak bisa berjalan kalau tanpa dukungan ya dari pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten. Kalau provinsi kami terima kasih dukungan dari Pak Gubernur selaku pembina Asosiasi UMKM Provinsi. Di Kabupaten Bengkulu Utara Pak Ari Septiadinata selaku Wakil Bupati, dia pembina Asosiasi UMKM Kabupaten Bengkulu Utara. Mereka sangat mensupport dan mendukung program-program ini. Terkait pertanyaan Bapak tadi, itulah sebenarnya dari tujuan dari Asosiasi UMKM itu. Kita ingin menjembatani. Yang selama ini kan minimnya informasi itu karena petani ini biasanya itu dia maunya instan. Ya, maunya instan. Maunya instan, kemudian setelah berhasil nggak ada yang beli dia putus asa, selesai tebang. Gitu. Itu udah sabar ya, Pak? Iya, kurang sabar. Termasuk misalnya karet murah, tebang karet, nanam sawit. Terus sawit murah lagi harganya tebang. Jadi gitu. Jadi tujuan Asosiasi UMKM itu menjabatani itu, memberi solusi-solusi apa permasalahan, termasuk ya kita temui dengan Pak Kades ini. Saya juga mencari, biasanya kami sering ke desa-desa, bukannya sering Pak, itu hampir pekerjaan kita setiap hari. Kita ke desa, kita ke pelaku UMKM, kita tanya apa sih permasalahannya. Nah setelah kita tahu apa permasalahannya, baru kita menghubungi ke stakeholder yang ada. Atau karena memang faktor KTS ini, baik California ataupun KTS Bangkok atau KTS Taiwan ini memang tidak setenar dengan tanaman-tanaman lainnya seperti kopi, kemudian karet, kemudian apalagi sawit dan lain sebagainya. Apa karena memang kurang tenar aja, Pak? Kalau tenar, cuman kalau kayak sawit, kopi, karet itu kan dia tahan lama. Iya. Kalau ini dipanen hari ini, seharusnya hari ini dikirim. Iya. Jadi faktor kejar tayangnya itu ya, Pak ya. Tayangnya itu yang harus kita ini kan itu. Yang banyak memang informasinya masyarakat belum tahu ini. Ya. Ketika dipanen pertama kali langsung kemana nih ngopernya, itu yang memang banyak dibingungkan oleh masyarakat di awalnya, khususnya bagi para petani. Nah, kemudian ke depan kita pengen adanya turunan-turunan dari KTS ini. Jadi ke depan kita pengen bukan hanya kita menjual bahan baku dari Bengkulu Utara, dari provinsi Bengkulu ini. Coba kita menjual juga bahan jadinya, turunannya. Olahan ya, Pak. Olahan dari turunan Bisa saus, bisa keripik, keripik, itu banyak sekali. Dan itu udah kita mulai, Pak. Ya. Udah kita mulai, tinggal lagi dukungan dari pemerintah dan kita semua, seperti kita sudah membuat program GARU. Apa GARU itu? Gerakan Aku Cinta Produk Bengkulu. Jadi local pride ya, Pak. Iya, Gerakan Aku Cinta Produk Bengkulu. Bayangkan saja, Pak, seandainya THR sebengkulu ini itu menggunakan keripik dari KTS ini. Udah pelaku UMKM naik, nama Bengkulu juga Jadi perputaran ekonomi juga ada di Provinsi Bengkulu. di Bengkulu perputaran. Menarik pembahasan itu, Pak. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya berkenaan dengan produk olahan. Tapi saya masih penasaran ini di awal, karena ini segmen awal, Pak. Saya ingin bertanya ke Pak Baheri ini. Ini kan karena memang persoalan awal ini cukup pelik nih. Masalah untuk mengenalkan kultur masyarakat yang tidak mau sabar dan lain sebagainya. Karena kan itu problem sekali itu. Nah itu bagaimana Bapak pertama kali sehingga masyarakat jadi tertarik tuh, Pak? Ya, gini Bang ya. Pada awalnya memang di Bengkulu Utara KTS ini memang belum begitu terkenal ya. Kenapa pelakunya masih kurang, dan juga
namanya masyarakat kecil, masyarakat biasa, mereka menganggap kalau KTS ini kalau orang kampung, orang dusun lah. Dikasih-kasih Ini kan, lah ya. ya ini KTS ini cuma makanan waktu pesta, acara hajatan, nah itu kegunaannya KTS. Nah, disitulah sekarang pemahaman dan juga perlu dukungan pemerintah bahwa KTS Bangkok dan KTS California ini bukan cuma bisa digunakan pada saat hajatan atau pesta atau tuh pas kita masak. Nah ini pemasarannya sangat luar biasa. Untuk konsumsi DKI Jakarta ini udah ribuan ton mungkin per hari ya. Per hari itu Per ya? hari ribuan ton ya. Ya kalau saya dulu ya sebelum saya jadi Kades itu pernah saya belanja itu dari Medan, Padang Sidipuan, Payakumbuh, Pasaman, Pariaman itu barengan juga dengan Kepayang waktu itu. Itu hampir kami itu seminggu udah puluhan truk. Mungkin minggu kalau ya, dihitung ton ya Bang ya dulu itu mungkin 1 minggu aja udah ratusan ton. Ratusan ton? Iya, kita itu kirim. ngambil dari berbagai daerah? Iya, dari berbagai daerah. Apabila cuaca di Jakarta itu panas, ini bukan main omset jual belinya di Jakarta. Bukan main lancarnya. Nah, disitulah letak di Bengkulu Utara. Jadi daripada kita ngambil dari daerah lain, lebih baik kita Nah, di situ Bang. bakar di daerah sendiri ya Pak? Ada satu rahasia di Bengkulu Utara ini, di buah-buahan. Kita mempunyai lokasi yang sangat luar biasa dan potensi buahnya juga kualitas yang sangat luar biasa Bang. Kita. Yang pertama rasa buahnya memang luar biasa manis. Ya, manis. Dan juga di pasar, mereka ini sanggup bertahan sampai 6 hari, 5 hari itu bertahan. Mereka tidak bonyok, KTS kita. Nah, kadar airnya ini memang berkurang kalau California ini. Ya, beda dengan Taiwan. Taiwan ini ya kita fokusnya ke pabrik. Nah, pabrik apa itu minuman ya. Nah, ini kalau yang Taiwan, ini juga menjanjikan juga dalam usaha UMKM ini untuk kita gerakkan. Apa kita gerakkan kalau untuk akan datang kalau memang nanti kita didukung istilahnya dari pihak pemerintah, ya ini nampaknya menjadi suatu prospek yang bagus untuk PAD kita di Kabupaten Bengkulu Utara ya. Mungkin ini bisa putaran uangnya ratusan juta per hari bisa kalau memang ada dukungan dari pihak-pihak pemerintah kita mendongkrak ekonomi ini. Oke Pak Erzon, ini belum ke produk turunan Pak, tapi masih ke penanaman dan penjualan daripada hasil tanam KTS ini. Selanjutnya apalagi yang ingin diupayakan ataupun upaya dalam menjembatani petani KTS ini kepada pemerintah, apa yang ingin diupayakan ke depan Pak? Ke depan kita ingin, yang pertama nanti kita ingin bantuan pemerintah. Kita mengharapkan, saya yakinlah pemerintah itu akan mendukung program ini. Pertama masalah turunannya Pak, pengolahannya. Sekarang kan kalau pabrik yang KTS Bangkok itu kan udah ada di Lampung. Andai kata di Bengkulu Utara ini sudah memenuhi target, kenapa enggak di Bengkulu? Bengkulu itulah, ya Kita bikin pabrik. Iya betul. Ya. Jadi menyerap tenaga kerja Ya juga. jelas dia menyerap tenaga. Ini aja 1 hektar kebun KTS bisa menyerapkan berapa orang Pak? Ini puluhan orang. Puluhan orang. Bayangkan kalau sampai ratusan hektar kebun KTS, belum lagi kalau pabriknya nanti. Jadi kita juga, makanya ada moto asosiasi UMKM, kami bukan mencari pekerjaan, cuman kami menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Tadi saya juga dengar tadi, moto TVRI, bersama kita bisa ya. Kalau kami bersama kita bisa, bersama kita maju ya. Sama kita maju. Kalau asosiasi UMKM bersama kita bisa Pak. Sama kita bisa. Jadi memang semangat kolektifnya ya Pak, dan Betul. menciptakan lapangan pekerjaannya yang Ya. ditonjolkan. Jadi kalau untuk sekarang Pak, hasil panen dari KTS ini semuanya terserap oleh pasar atau seperti apa? Atau masih ada juga yang memang tidak terserap oleh pasar? Terkhusus bergabung dengan program saya ya. Udah berapa bulan ini kita panen ya. Kita masih bisa menyerap, sampai hari ini kita masih menyerap. Bahkan kita walaupun gejolak pasarnya agak kurang bagus di daerah Jawa, Jakarta, alhamdulillah produk kita dari Bengkulu Utara masih bertahan, masih laku. Karena memang produk unggul ya Pak ya? Karena kita memang bertahan kita di pasar, kualitas dan daya tahannya memang kuat. Enggak cepat bonyo, dan juga kualitas rasa. Kenapa? Pelaku anak-anak yang di sana untuk menjual, mereka otomatis mencari kualitas. Pertama kualitas kulit, tahan dari kerusakan. Yang kedua rasa, itu yang mereka
tonjolkan untuk menjadi istilahnya tingkat kelangkuan barang dagangan mereka ini lancar. Nah, alhamdulillah produk kita, KTS kita Bengkulu Utara ini masuk dalam kategori itu. Oke, ini poin penting yang kita dapatkan pemirsa, bahwa sebenarnya dari segi kualitas, dari segi hasil panen, KTS kita ini bisa bersaing bahkan lebih unggul daripada daerah-daerah lainnya. Itu yang harus kita Ya, jaga dan betul. patut kita bangga bersama. Kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan ngobrol lebih lanjut di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.